Terkait wajah baru pemerintahan Indonesia yang baru saja dilantik hari ini, kira-kira apa? Ada optimisme apa nih? Belum terlalu ya, tapi yang menarik perhatian adalah mobil Vintage Garuda bagi orang. Itu jadi simbol. Semiotik memang Apa gagah kira, gitu. apa kira-kira tuh? Itu ya. SMK? Wadah. SMK dengar ge, yang bubuk atuh. Coba, Anda kenapa tiba-tiba SMK? Coba optimisme baru Anda terkait pemerintahan baru Indonesia. Tapi wajah gagah dan wibawa sebagai pimpinan tertinggi terlihat jelas lah. Walaupun ada sisi kegemukan dalam tim Apa? pendukung kerja Prabowo, Pembantu presiden. Menteri-menteri lah berarti ya. Menteri-menteri. Kita sebut menteri-menteri. Walaupun dengan gemuknya kabinet gitu kan, tapi kan itu untuk demi percepatan dengan nggak main-main loh Pak. Berlanjutan. Jumlah menteri dan pimpinan badan ada 53. Berarti kalau dikali dengan wakil menteri sekitar berapa? 100 lebih lah ya. dengan wakil menteri kan ada yang 2, ada yang 3. Ada yang 2 dan Kan 3. ada, terus yang menarik juga kan seperti utusan-utusan presiden di sana Benar. ada Raffi Ahmad, Nah, itu yang menarik juga. ada Coba Raffi gimana? Ahmad terus Ya, bahkan kan dengan berbagai macam pihak yang cukup keras terhadap Prabowo, Betul. dia mendengarkan apapun itu. Betul. Itu Jadi, yang disuka. Itu yang menjadi poin positif gitu yang bagi kita harus coba lihat dia arah di sananya gitu. Iya. Ya mulu. Saya udah kopi lah, karena kopi mana nih? Cenata gue. Sisa aduh. tapi ya enak loh. Kopi apa coba? Naon? Voltaire. Kamu setelah minum itu pasti pikiranmu lebih tajam seperti filsuf Voltaire yang berasal dari Prancis itu. Kumaha langsung. Yo, euy. Kamu harus Obrolan ringan di tempat paling tepat bersama kami generasi emas 2 gram. Magdalena, hampir semua pakaian dan aksesorisnya ada motif merahnya. Dari mulai sepatu, jam tangan, dan pakaian harus ada aksen merah. Rambutnya bergelombang sebahu. Bondo, Bang. Kadang pakai bando, kadang slayer di leher. Ih, skena banget. Pasti. Sesuai kecantikannya masih nampak. Oh, 1-2 lipatan di ujung mata masih sedikit terlihat, namun dengan kepolesan kosmetik, lipatan itu bukan masalah besar baginya. baca tuh judul bukunya apa judul bukunya? Lakon yang ditulis kemudian. Ibnu Senjan. Gaduh di tengah tangan. Luar Atau biasa. Berarti bentuk-bentuk perskenaan dari tergambar ya di bagus. Itu mah kan jauh melampaui masanya. Main melisan tapi Can. alah, beli heula pesen kamu langgam bukis aja mah. Jangan kamu kan langgam bookstore itu ada transisi sekarang. Dari awalnya langgam bookstore, transisi ke langgam bukis. Demi perbaikan yang lebih baik lah gitu. Ngomong-ngomong perbaikan yang lebih baik, Indonesia juga sekarang lagi berharap-harap pada perubahan yang lebih baik karena wajah baru pemerintahan Indonesia baru saja apa namanya? Dipersolek. Iya, baru saja pemerintahan baru baru saja dilantik intinya. Tapi seperti pakai itu. pita di leher. Ente pakai troli dari ini aya nubuk bondol. si Bobby. Aya. Aya. Nah, ngomong-ngomong wajah pemerintahan baru Indonesia di kalian heula lah. Satu-satu nih Mas yang punya statement terkait wajah baru pemerintahan Indonesia yang baru saja dilantik hari ini. Kira-kira apa? Ada optimisme apa nih? Silakan. Mulai lah. Dari Pak Sigi dulu lah. Belum terlalu ya, tapi yang menarik perhatian adalah mobil Vintage Garuda bagi orang. Itu jadi simbol. Semiotik memang Apa kira-kira tuh? Pertama gagah, terus cantik ya. Oke. Proper lah gitu Untuk mengiringi perjalanan presiden. untuk mengikuti presiden. Kalau dari kemarin kan mobil apa Mercedes ya, Mercedes Benz kan. Tapi sekarang itu kalau kata Pak Sigi tadi jadi semiotik bahwa pimpinan negara tertinggi juga harus mencintai dan memakai produk lokal. Kira-kira seperti itu ya. SMK?
Wadah. SMK dengar ge yang bubuk atuh. Coba Anda kenapa tiba-tiba SMK? Coba optimisme baru Anda terkait pemerintahan baru Indonesia. SMK Kumaung dan Eta. Ya, bagi saya mah mobil eta jadi satu pembaharuan dan optimisme lah. Walaupun saya masih belum risetnya secara mendalam eta produk. Mana yang saya tahu itu diproduksi oleh Pindad. Si mobil itu. Si mobil itu. Tapi wajah gagah dan wibawa sebagai pimpinan tertinggi terlihat jelas lah. Walaupun ada sisi kegemukan dalam tim Apa? pendukung kerja Prabowo, Pembantu presiden. pembantu presiden. Menteri-menteri lah berarti ya. Menteri-menteri, ya. Kita sebut menteri-menteri. Tapi sebelum ke itu kita ke Pak Angga. Gimana Pak optimisme wajah baru pemerintahan Indonesia? Ya dengan berbagai apa yang sudah dilewati oleh Indonesia menunjukkan kemarin atau bentuk antusias masyarakat ada harapan dan antusias yang cukup tinggi. Iya. Terus melihat ya tadi simboliknya mobil dan lain sebagainya, walaupun itu hal yang cukup sederhana, walaupun dengan gemuknya kabinet gitu kan, tapi kan itu untuk demi percepatan dengan luasnya wilayah Indonesia, berbagai macam kompleksitas persoalan di Indonesia, bahkan itu kan tidak hanya bersoal pada persoalan Indonesia, tapi bagaimana kita bisa menghadapi kompleksitas isu dan lain sebagainya di kancah global gitu. Ya. Jadi menurut saya ya Prabowo dan Gibran representatif lah. Representatif untuk menunjukkan hari ini gitu. Oke. Dengan baru berapa hari? 3 hari ya? Iya. 3 hari dari hari Minggu pengumuman menteri, wakil menteri, kepala badan dan sebagainya. Senin pelantikan menteri dan wakil menteri. Ada Kemudian pergerakan. ada pergerakan. Dan hari ini dengan berbagai macam pimpinan-pimpinan tinggi yang memang itu di bawah koordinasi presiden. Saya rasa kalau lihat komposisi hari ini cukup memunculkan optimisme. Walaupun menunjukkan hal-hal yang tadi walaupun disinggung SMK dan sebagainya. SMK juga itu adalah salah satu bentuk optimisme sebetulnya pada saat itu. Di awal dulu. Ya, dengan hari ini ada pembaharuan, adanya maung dan lain sebagainya ya. Berarti kan ada bentuk-bentuk lain yang sifatnya Nggak main-main loh Pak. berlanjutan. Jumlah menteri dan pimpinan badan ada 53. Berarti kalau dikali dengan wakil menteri sekitar berapa? 100 lebih lah ya. dengan Wakil menteri kan ada yang 2, ada yang 3. Ada yang 2, ada yang Kan 3. ada ya oke utusan presiden. Ada utusan Kalau presiden. utusan presiden memang ada. Memang ada dari dulu. Dari dulu juga ada. Bahkan paling besar sejak zaman Orde Baru. Ya. Kabinet hari ini tuh. Namun diibaratkan tim sepak bola mah ya paket komplit gitu, strikerna aya, substitusi nanti juga jelas gitu. Cadangan-cadangan itu. Sayapna aya, back kiri back kanan juga lengkap, back tengahnya juga ada. Tinggal peraciknya nih, Pak. Nah kan kalau berbicara itu antara policy dan teknis nanti penjalanan policy itu. Jadi kalau melihat struktur dari kabinet hari ini, kalau yang saya lihat di mana porsi-porsi policy itu atau kebijakan-kebijakan itu diolah, di mana sisi teknis yang nanti akan mungkin dilaksanakan oleh wakil menteri dan lain sebagainya, entah seperti apa pemerintahan ke depan. Intinya dari formasi saja sudah dipersiapkan, gitu kan? Kan intinya tidak ada kegagalan yang terjadi. Dalam Tidak ada kegagalan yang terjadi kecuali memang persiapan itu sendiri yang sudah dibuat gagal. memang persiapannya dibuat gagal. Oke, beda. Makanya persiapan ini perlu dimatangkan. Akhirnya kalau kita bisa melihat, ya kenapa tidak kita sama-sama beroptimis. Ya, itu harus lah sebagai pembuka jalan pemerintahan. Optimisme kan dari dulu juga selalu. Terus pemecahan kementerian-kementerian juga ini menarik. Ketika sekarang contoh misal Kemendikbudristek yang dibagi 3 ya berarti sekarang. Iya. Kementerian Pendidikan Dasar Dan menengah. menengah yang kedua, Bro. Oh iya. Kementerian Pendidikan Atas dan Tinggi. Terus yang ketiga Kementerian Kebudayaan dengan menterinya masing-masing ya. Berarti bukan dirjen kan? Bukan. Tapi kementerian. Nah, nyangkut ke percepatan tadi. Cid, menurutmu apakah dengan skema kabinet ini percepatan bisa dilakukan?
Karena Pak Prabowo juga kemarin langsung statement kalau salah satu percepatan yang bakal dilakukan itu percepatan penyelesaian IKN. Gimana Cid menurutmu Cid? Masalah Iya, akselerasi. 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 Berarti orientasi Pak Prabowo kalau ngelihat dari pembagiannya dan distribusi kementerian gitu dan tugas-tugasnya sangat menunjang akselerasi karena orientasinya efektivitas. Iya. Jadi ke pengolahan program. Jadi nantinya keberjalanan program itu jadi efektivitas. Tergambar dari komposisinya tersendiri gitu. Soalnya kan 16 menteri yang sebelumnya ada di kabinet Jokowi ikut. Oh sekarang 16 tuh. 16 Peninggalan Pak Jokowi. peninggalan Pak Jokowi. Oke. Terus dari tiap-tiap badan dan juga lembaga itu parpol itu yang anggota parpol itu di bawah 50% dan lebih banyak yang non parpol. Tim ahli ya? Profesional gitu ya. Ya, Profesional, jadi semua elemen dan semua ahli lah bergabung gitu. Terus yang menarik juga kan seperti utusan-utusan presiden di sana Benar. ada Raffi Ahmad, Nah, itu yang menarik juga. ada Coba Raffi gimana? Ahmad, terus Raffi Ahmad kan sendiri menjadi utusan presiden di bidang Ekrap ya? ekraf tapi lebih ke pemberdayaan generasi muda di Fokusnya. fokusnya. Jadi pemberdayaan generasi muda di entertain gitu. Ya tapi yang kita harapkan kan ketika titik-titik ini dibentuk dengan harapan supaya kerja dan tugasnya lebih fokus, tapi jangan hilang gerak konkretnya juga nih ketika sudah dibentuk. Tapi dari komposisi itu, ya hal yang paling efektif untuk sekarang dengan adanya itu adalah stabilitas politik. Oke. Itu tergambar pada saat pelantikan. Jadi pas pelantikan Jokowi mah terkesan heboh gitu. Dulu ya, dulu. Terkesan heboh. Dua-duanya ya. Nah, untuk sekarang mah ya terkesan enjoy we gitu. Pas pelantikan Pak Prabowo itu berarti Apakah ini salah satu tanda keberhasilan Pak Prabowo yang secara legowo gitu selama kemarin 2 periode kalah kontestasi, tapi ketika sekarang ketiga kalinya beliau akhirnya mendapatkan mandat rakyat, apakah ini bentuk seorang kesatria dari sosok Prabowo? bisa dibilang seperti itu. Soalnya apa? Soalnya secara afiliasi pun Prabowo kan hampir menyeluruh gitu. Masuk ya ke semua. Terhadap ke semua parpol dan juga ke semua elemen. Terus setelah stabilitas politik yang tergambar sama saya itu peningkatan ekonomi untuk apa ya, acuan daripada efektivitas kabinet ini gitu. Oke. Hal yang paling sederhana saja. Tadi kan, apakah ini hasil dari rekonsiliasi yang dijalankan oleh Prabowo dan Jokowi? Ya jelas pasti. Pasti ini adalah hasil daripada kelegowoan Prabowo, kelegowoan Jokowi. Nah, tergambar Ada salah interaksi itu gitu. tergambar salah satunya adalah pasca pelantikan menteri. Nah, Pasca pelantikan menteri, ini belum ada tindakan yang cukup krusial ya dari kinerja menteri, belum, ya baru sehari dilantik gitu kan. iya. Tapi pengaruh terhadap dolar, walaupun baru 20 poin turunnya dolar terhadap rupiah, gitu kan. Tapi ini udah berefek gitu. Iya. Itu belum ada gerakan gitu kan. Belum ada kinerja yang mungkin akan mengarah ke arah sana gitu kan. Iya. Nah, itu baru pasca pelantikan gitu, 20 poin sudah terjadi penurunan. Itu baru isu berarti kan? Baru isu. Jadi kalau melihat ini Prabowo bisa mengkomposisikan ya komposisi yang cukup baik gitu kan, dianggap cukup baik, dianggap cukup berpengaruh lah. Baik tidak berpengaruh kan lain cerita, tapi ini baik dan cukup berpengaruh gitu. Berefek. Gitu. Nah, tadi 2 indikator tadi, stabilitas politik, dirasa aman, terus ke Ekonomi. ekonomi, pembangunan ekonomi. Oke. Tapi di balik keoptimisan ini kita juga jelas nggak boleh tutup mata dong. Kita harus tetap dalam arti punya kekhawatiran ketika sesuatu yang kita anggap sudah ideal ini, tapi pada akhirnya nanti jadi kacau juga gitu. Misal ketika tadi nyambung ke Ilham, kabinet dianggap gemuk, kira-kira
hal yang paling jadi dampak negatif ya ketika kabinet dianggap gemuk itu apa sih Pak? Pak Ilham. Kalau ngelihat dari sebenarnya pernah pas zaman Soekarno menyentuh di angka lebih dari 50 untuk jadi seorang tim menteri gitu, tim menteri dari presiden. Kalau ngelihat dari sisi situ sebetulnya negatifnya nanti ngelihat dari karena tadi sudah dibangun pembicaraan tentang sisi optimisme. Negatifnya tuh nggak terlihat sekarang, tapi nanti ketika memang apakah kinerja dari seluruh tim ini akan membentuk mimpi visi misi dari seorang Prabowo sendiri gitu. Karena bakal dilihatnya tuh kemarin memang ada beberapa menteri dan wakil menterinya yang dianggap kayak kok dia yang jadi Iya. menteri atau Di luar sebagainya dugaan lah ya. di luar dugaan gitu. Tapi kalau melihat dari sisi apa yang dibangun oleh Pak Prabowo ketika kampanye dengan data-data yang diambil, data-data yang dia bawa dari tim sesnya, ini ngelihat kenapa saya ngelihat ini jadi gemuk? Karena memang PR dan evaluasi yang dibangun oleh tim ses Prabowo memang sebegitu banyaknya. Nah, sisi negatifnya di sini, apakah dengan kebanyaknya tim ini akan membentuk suatu kinerja yang baik atau tidak? Walaupun dirasa ada beberapa kementerian yang dipecah ini jadi sesuatu yang bagus di awal dan ada juga beberapa kementerian baru yang dianggap kurang efektif dan relevan. Kalau melihat dari data-data dan riset-riset ya, walaupun ini baru 3 hari kan dari hari Minggu. Ya, terus ada yang menarik juga ketika kemarin pidato perdana Pak Presiden gitu, ketika periode sebelumnya banyak menggemborkan tentang keberhasilan ekonomi dan sebagainya, ketahanan ekonomi Indonesia pasca COVID-19 dan sebagainya. Tapi Pak Presiden dengan tegas berani menyatakan kondisi Indonesia itu tidak semanis apa yang diucapkan sebelum-sebelumnya gitu, tapi ada keburukan-keburukan lain yang harus sama-sama kita lihat gitu. Betul. Tidak hanya dilihat oleh rakyat, tidak hanya dilihat oleh Presiden Menteri, tapi semuanya harus melihat bahwa di balik Kita masih punya PR. iya, intinya itu di balik keberhasilan semua ada loh akarnya yang masih belum selesai. Simbol apa kira-kira Pak Presiden? Pada intinya sih seperti ini. Kalau yang saya lihat ketika pidato betul-betul saya mendengarkan Ya. semua isi. Pasti dong, kan 17-an juga satu tahun sekali didengarkan. Terus melihat itu semua kan bukan berarti bahwa apa yang sudah dicapai pemerintahan sebelumnya itu dinafikan, tapi Betul. pasti ada ekses negatifnya, pasti ada hal yang masih kurangnya. Nah, bagaimana bentuk-bentuk penyempurnaan ke depan dan mungkin kefokusan dari sisi tadi ada menteri banyak yang dipecah supaya lebih terfokus dan lebih tepat guna dari setiap program yang dicanangkan oleh Prabowo Gibran. Iya. Jadi kita tidak hanya berbicara soal Prabowo, tapi kita juga berbicara soal Gibran ya. Jadi jangan tinggalkan Gibrannya gitu. Jadi Menarik nanti. Apapun isu yang memang ada hari ini, baik itu terkait pasangan ini gitu kan, pasangan presiden dan wakil presiden ini. Nah, yang perlu kita lihat berarti kan representasi Jokowi itu ada di Gibran dan representasi Jokowi itu ada di menteri yang diambil. Yang ditinggalkannya. Berarti kan kalau secara politik mungkin isunya akan berbicara bahwa ternyata Jokowi meninggalkan legasinya melalui A, B, C dan sebagainya. Tapi kita tidak perlu melihat secara politiknya. Itu boleh ya, tapi hanya sebatas ya cukup kita lihat nanti perjalanannya seperti apa. Tapi kita lihat apakah memang ternyata masih ada PR di Kementerian A, Kementerian B yang sebetulnya dia belum menuntaskan, dia mau menuntaskan itu semua. Jadi optimisme itu harus dibangun dengan berbagai reasoning yang jelas. Betul. Tapi pesimisme juga bukan berarti harus diiyakan. Bukan menjadi pesimisme, tetapi menjadi catatan untuk bagaimana dikelola sebagai Bahan evaluasi. catatan-catatan untuk mengawal program tersebut. Jadi ya kalau memunculkan pesimisme Semua juga mau beres gitu. Betul. Tapi kalau berbicaranya ada catatan dari pemerintahan sebelumnya yang diambil oleh pemerintahan hari ini dan ke depan akan dilakukan seperti apa, ya catatan itu yang dijadikan bahan untuk mengawal pemerintahan hari ini. Gitu. Gini deh Gus, di dunia pendidikan ya, dengan menteri yang baru sekarang gitu, 3 hari ke belakang dari pasca pelantikan setelah Menteri Pendidikan mengeluarkan statement untuk mengevaluasi kurikulum, mengevaluasi standarisasi pendidikan dengan zonasi
dan pengembalian ujian nasional ini jadi suatu keberatan karena memang masukan-masukan yang kemarin diutarakan oleh tenaga pendidik diutarakan kembali oleh Menteri Pendidikan hari ini gitu. Tapi perbincangan yang dibangun dari riset dari beberapa forum perkumpulan guru ya. Jadi sisi positif karena tadi Menteri Pendidikan tuh dipecah lah. Jadi 3 kan dengan konsennya masing-masing gitu. Tapi ada sisi negatif ketika memang birokrasi dari setiap elemen pendidikan itu harus terjalan gitu. Fokus sih bagus dibagi 3. Tapi birokrasinya apakah akan berjalan atau tidak karena dari 3 kementerian ini harus dibangun jalur-jalur birokrasi yang kuat gitu. Iya. Dengan kepentingan aturan dari Menteri A, Menteri B dan Menteri C ini harus saling sejalan gitu. Ya itu pasti ada rule yang harus jelas ya. Iya, ada. Dan dengan dipecahnya itu ya sudah pasti Ada memiliki rule-nya. itu gitu. Iya. Memiliki itu. Pasti sudah dipastikan memiliki itu, tidak mungkin hanya serta merta dalam artian dipisah gitu kan. Iya. Tidak mungkin karena mungkin ya sudah saatnya hari ini pemerintahan hari ini melihat cara akseleratif gitu. Bukan dengan cara-cara yang istilahnya rutinitas yang biasa sudah dilaksanakan, tapi bagaimana ada hal yang memang akseleratif gitu yang bisa dilakukan oleh pemerintahan hari ini. Iya. Terus mencatat beberapa poin yang kemarin ditegaskan oleh Pak Presiden gitu. Ada beberapa yang saya ingat, salah satunya tentang kemandirian pangan. Nah ini penting. Ya. Iya. Tentang kemandirian pangan. Kalau nggak salah gini kata Pak Presiden, Pak Prabowo itu mencanangkan swasembada pangan sebagai prioritas untuk mengurangi ketergantungan pada negara lain. Ke Pak Ocid selaku calon menteri Pertahanan pangan. Ketahanan pangan. Iya ini kan dulu lah kita ingat romantisme masa lalu zaman Orde Baru ketika satu Asia Tenggara kita supply gitu Iya. berasnya gitu kan dengan stok negara kita yang melimpah. Ini kan lagi-lagi akselerasi. Pocid gimana Pocid? Menurut Pak Ocid mengenai tadi yang kemandirian pangan ini. Jadi kemandirian itu adalah syarat Oke. syarat awal untuk merdeka. Nah, jadi kemerdekaan yang akan kita tempuh itu harus melewati syarat kemandirian. Oleh karena itu, kenapa kita terkesan tidak merdekanya? Karena ketergantungan orang lain gitu. Nah, untuk mengikis itu, contoh tadi saya mengacu pada pendidikannya, yang saya dapat gambarkan karena saya Hidup di dunia hidup pendidikan. di dunia pendidikan dalam ruang lingkup itu. Contoh di program-program yang kerasa ke saya tuh, pertama kita fokus ke kurikulum yang lebih mengedepankan atas dasar kebutuhan manusianya atau si peserta didiknya itu sendiri. Nah sekarang udah masuk ke ruang lingkup ke profesionalitas. Jadi bagaimana sumber daya manusia sebagai pengajar itu dapat profesional. Nah nanti dengan dibaginya ini udah masuk ke kelembagaan, ke lembaga-lembaga pendidikan. Nah cuman yang menjadi catatannya itu 2 poin adalah pertama relevansi, kedua integrasi. Soalnya apa? Soalnya dari program yang sebelumnya pun masih banyak menyimpan catatan gitu. Karena apa? Karena tidak efektif. Justru yang sebelumnya tak efektivitas itu harus harus dibangun dan didukung oleh fundamentalnya dulu. Nah, secara fundamental mungkin Prabowo arahannya lebih ke hal-hal yang fundamental itu yang menjadi syarat untuk kita bisa mandiri dan berkembang gitu. Jadi lamun anu kamari mah ibaratnya ya urang teh yang upgrade HP tapi can bisa makena kan angger-angger kan anu kapake nama eta unggul gitu. Paling ge YouTubean, WA, TikTok gitu. Tapi dengan kita tahu fungsi-fungsi atau tools-tools yang diberikan oleh upgrade dari teknologi itu yang mungkin akan lebih akseleratif gitu dan akan lebih banyak yang bisa kita pergunakan gitu. Kalau ngelihat dari tadi ya tentang kemandirian pangan gitu. Kalau saya ngelihatnya ini
salah satu bentuk kelanjutan dari program presiden sebelumnya gitu. Karena kan presiden sebelumnya tuh mencanangkan pemerataan ekonomi secara rata dari Sabang sampai Merauke gitu. Dan ketika melihat data yang saya baca dari beberapa tulisan di internet juga, kenapa Prabowo sampai berani membicarakan tentang kemandirian pangan? Karena memang data-data yang terlingkup ini melihat bahwa dari Sabang sampai Merauke ini udah mulai menuju ke tahap standarisasi yang sama gitu. Dengan melihat data riset ini, kenapa Prabowo sampai sepede itu? Karena dirasa tadi sumber daya manusia dan logistik yang ada di sana memang sekarang sudah siap untuk membangun kemandirian pangan gitu. Hasil yang dibangun dari periode Iya, sebelumnya. dari sebelumnya gitu. Oke. Bangga? Ya sederhana gini, tadi kan Sidki sudah ngasih keyword bahwa pelantikan Prabowo ini dengan menteri-menterinya terlihat lebih enjoy. Iya. Ini kan terbentuk karena optimisme dan hasil dari rekonsiliasi yang akhirnya memunculkan optimisme, ya kan? Nah kalau misalkan kita dibangun dengan pesimisme, ya pada akhirnya kan banyak hal yang tidak terwujud. Iya. Nah beda halnya ketika kita hari ini terlihat bahwa ada enjoynya kelihatan untuk seperti pelantikan yang sebelumnya, karena kan pada saat itu terlalu kuat frictionnya gitu kan, gesekannya terlalu kuat gitu. Nah sementara hari ini walaupun dengan 3 calon, tapi frictionnya tidak terlalu semengerikan itu gitu kan. Ya akhirnya gitu kan dengan berbagai kolaborasi yang terjadi, ini kan memunculkan strategi baru di mana ketika berbicara ketahanan pangan dan pembangunan yang sudah dijalankan oleh pemerintahan sebelumnya, pemerataan pembangunan, pemerataan ekonomi dan lain sebagainya, itu kan menunjukkan bahwa orang yakin gitu, Prabowo kan gitu, dalam artian dia yakin ketika menyebut itu dengan penuh keyakinan, dengan penuh percaya diri, optimisme, dengan melihat komposisi yang ada, dengan melihat stabilitas politik yang ada, bahwa kita bisa mewujudkan. Kenapa pada akhirnya dulu tidak bisa? Karena kita juga dinabobokan oleh isu luar bahwa Indonesia ABCD dengan konflik dan lain-lain sebagainya gitu kan. Termasuk karena ada konflik juga di dalam, digesek keluar, ya ini itu yang susah. Nah hari ini makanya saya tidak sepakat, tidak setuju dengan maksudnya kalau ada teman-teman yang lain yang berbicara soal pesimisme. Apapun itu gitu kan, yang sifatnya arahnya ke pesimis. Kalau yang jadi catatan, yaitu harus. Gitu. Bukan berarti mengantarkan ke sana. Gini deh, bedanya pandangan pesimis sama optimis. Lamun optimisnya, dengan adanya Ucing di Istana Kemerdekaan, wah seru ya Ucing, terus teh di istana teh aya Ucing, lucu lah gitu bisa dioprek. Lamun pandangan pesimis, ning kumanya si eta mun modal di mana wae gitu. Atau kumanya lamun si eta parabna make duit negara teh nya. Tah itu kan pandangan selalu melihat keburukannya eta pandangan optimis mah. Ya. Saya rasa nu kitu mah teu kudu diomongkeun lah gitu. Gitu. Makanya jalan tengahnya berarti ketika misal ada kucing di istana dan takut modal, makanya ditempatkan. Nah, itu realistisnya seperti itu, idealnya seperti itu ya. Oke. Terus ada juga nih yang kalimat sederhana saya pikir dari Pak Presiden. Tapi ini jelas jadi apa ya? Jadi catatan untuk kita yang dulu kata Pak Angga, pressure-nya 2 periode sebelumnya sangat kuat hingga bikin seolah-olah terpilihnya presiden itu dulu bukan kemenangan semua warga Indonesia gitu, tapi kemenangan bagi pihak yang mendukung saja. Tapi hari ini terasa justru jadi antitesis gitu. Yang dulu kita takutkan bahwa anjing si Jung jadi presiden bakal kumahannya, faktornya sih gak kumaha. Ternyata 3 hari ini masih enjoy ya kan gitu. Terus kata Pak Presiden gini, sekarang saya yang menang dan saya mengajak semua pihak ayo bersatu. Ya seperti itu. Lagi-lagi kan itu apa ya? Ya sikap seorang negarawan yang harus kita apresiasi dong tentu. Di luar dari kemenangan dia, tapi dia sudah berstatement seperti itu. Gimana? Ya bahkan kan dengan berbagai macam pihak yang cukup keras terhadap Prabowo, Betul. Dia mendengarkan apapun itu. Betul. Itu Jadi, yang disuka. Itu yang menjadi poin positif gitu yang bagi kita harus coba lihat dia arah di sananya gitu. Iya. Bagaimana
apapun catatan yang disampaikan hari ini ya Prabowo presiden gitu. Sudah Bukan lagi calon, bukan lagi rival politik siapapun, walaupun ya dengan berbagai isu dan lain sebagainya. Tapi hari ini mau tidak mau Prabowo Gibran adalah presiden dan wakil presiden Sudah sah secara yang secara konstitusi. legis jelas gitu. ya Sederhana kieu nama kabinet Jokowi naon? Indonesia Maju. Indonesia Maju. Nama kabinet Prabowo Merah merah putih. putih. beda teu rasana. Beda. Ya gini, Secara simbolik. gini ya Gus, kelihat dari sisi orang-orang yang hari ini Iya. mengkritik ya dengan rasa kekhawatiran gitu. Saya kira dengan lontaran-lontaran baik di internet ataupun secara langsung di masyarakat tentang tadilah kita ngebahas tentang kegemukan kementerian dan timnya gitu. Narasi yang dibangunnya itu bukan narasi tentang menjatuhkan, tapi narasi yang dibangun orang-orang yang mengkritik kegemukan tim Prabowo ini justru saya rasa argumen-argumen yang dikeluarkan itu mengawal dan memberikan saran gitu. Dan untungnya baik dari Presiden masih Prabowo dan berputar. wakil nah, diam dulu. Saya kudu kopi lah, mana kopi mana nih? Cenata gue. Salakna aduh. Tapi ya enak loh. Kopi apa coba? Naon? Voltaire. Kamu setelah minum itu pasti pikiranmu lebih tajam seperti filsuf Voltaire yang berasal dari Prancis itu. Kumaha langsung. Yo, euy. Karena harus seperti itu, gula di gula. Memang biasa saja. Tuh, maksudnya belum tajam gitu. Lanjut. Tapi oke. Kan perlu di metabolisme lah, perlu diolah lah. Kalau 5 menit dan reaksi. Ya dengan apa yang persepsi yang dikeluarkan oleh Pak Presiden dan Wakil Presiden gitu. Mereka berdua menanggap kritikan ini jadi suatu motivasi untuk membuktikan bahwa apa yang saya ambil tindakan hari ini saya akan bertanggung jawab dan akan membuktikan. Iya. Dengan catatan yang berat ya. Sorry, tidak hanya kita berbicara presiden. Sederhana saja. Baru 2 hari, Gibran hari ini sudah mulai melakukan kunjungan ke 2 tempat yang strategis. Iya. Ya kan? Mana aja tuh, Pak? LRT dan MRT. Oke. Ya kan? Yang dimana ternyata keberhasilan fasilitas umum publik itu yang memang sangat dirasakan. Betul. Benar nggak? Bahkan saya baca terakhir dengan adanya WUS yang kemarin dengan pesimisme yang cukup tinggi, Ya. ternyata aset KAI cukup langsung signifikan Nah itu. naik gitu kan. Nah, jadi ya untungnya Gibran sosok anak muda di mana dia berani untuk mengunjungi kemana-kemana dan sebagainya. Ya mungkin ke depan akan seperti itu. Ya kita doakan aja seperti itu. Ya. Kan kalau satu tempat, kabayang ente mungkin ke gawe, dilanggap ayah bos, Ya. gawe tuh. Gawe kan? Iya. Ketika bos bisa wae leha-leha. Mata Betul. kuno di kunjungan. Supaya bisa Terkontrol. supervisi dan ada akselerasi gitu. Benar. Lain super dede. Iya. Menarik. Gimana jika? Ngobrol ini ke Gibran ya. Positioning Gibran selaku wakil presiden tadi sudah disinggung karena dia masih muda dan sebagainya, energi spiritnya secara fisik masih besar gitu, keterbatasannya masih kurang lah. Kira-kira kalau positioningnya di tugas dan fungsi, Kalau tugasnya kita perlu kejelasan kan tugas fungsi kalau wakil tugas presiden dan itu fungsi apa? wakil presiden itu sudah pasti adalah membantu. Ya itu kan secara umumnya gitu, tapi positioning dia ketika nanti di lapangan nih kira-kira apa saja nih yang bakal dia akselerasi, Pak? Ya, kalau menurut saya Iya, prediksi ya. Prediksi saya adalah Gibran ini untuk mensupervisi bagaimana ketepatgunaan program tersebut. Karena gini, pasti akan dengan 2 arah. Maksudnya gini. Secara politik, ya Prabowo dan Gibran ini representasi Jokowi. Pasti tidak akan dihilangkan. Iya. Pasti tidak akan hilang. Lekat sekali. Nah, sekarang gini, yang menjalankan program misalnya menteri-menteri itu kan di bawah koordinasi presiden. Iya. Menjalankan program dan lain sebagainya. Kabayang mengecekna kalau dianggap bahwa Gibran ini ada representasi orang lain, maksudnya ada representasinya. Kan orang anjing kumaha ieu lamun dikieukeun, kumaha lamun dikieukeun. Ya. Otomatis yang beda dorongannya. Sehingga kan pasti istilahnya mah untuk validasi kegiatan atau program itu kan keberlangsungan program itu pasti ada tekanan-tekanan yang cukup kuat gitu. Nah, jadi peran-peran itu ya saya yakin Gibran akan mensupport seluruh apa yang memang dicanangkan pada visi misi yang sudah dicanangkan gitu. Iya. Dan tentu itu kan jadi tugas
penting dan tugas besar juga dong. Keluhan kita loh, misal satu periode yang kemarin ya, kita bertanya tugas wakil presiden itu apa gitu. Tapi sekarang minimal santena walaupun Gibran itu representasinya ya maksudnya secara politik Iya. ada di Jokowi. Iya. Santena Gibran ngorakene bisa ngerasakan kondisi kengorahan alurang gitu. keluhan kita. Keluhan-keluhan kita gitu dalam posisi-posisi persoalan-persoalan kita gitu. Ya, Walaupun pasti beda. Tapi ini mudah-mudahan bisa jadi jawaban Pak ketika Iya. yang sebelumnya naon atuh tugas Ya, enak. wakil presiden itu ayeuna tah tunggu Sederhana kieu. Dengan adanya Raffi Ahmad jadi Utsus itu kan nanti frameworknya berbeda gitu. jelas. Jadi Jelas kedekatan dan sebagainya. yang walaupun secara politik Yang nggak benar. ada dianggapnya kedekatan Iya, dan sebagainya. dianggapnya. Tapi secara kinerja saya rasa Gila sih Pak. pasti bisa menjadi contoh, pasti bisa aspiratif, terus Iya. pasti bisa dari sisi isu dan lain sebagainya juga. Kalau Bahkan sebelum dia berbicara Ahmad, berbicara berbicara Raffi Ahmad, kan abis minum ini jadi anjing tajam luar biasa. Sok Yusuf. berbicara Raffi Ahmad ya Kak ini lah. Sing ngiluan sugan kritis Dari portofolio Raffi Ahmad sendiri, kalau dikaitkan dengan tugas dia sebagai Utsus, itu udah terlaksana tugasnya. Dari sebelum dilantik, Dari sebelum dilantik pun, Iya. produknya udah ada gitu, Iya. sistemnya udah ada, hasilnya udah ada. Ya, bahkan bisa sampai seperti itu gitu kan. Nah, tinggal legacy dan polisinya kan. Ya. Gitu. Dan satu lagi, kalau etos kerja yang dipakai Raffi Ahmad di dunia entertain itu masuk ke Tugasnya tugas sebagai sebagai Utsus ini gila sih, secara positif gitu. Kalau etos kerja yang dipakainya, etos kerja dia di dunia entertain bisa 25 jam dalam 24 jam dia kerja nggak tidur loh. Kalau di dunia entertain, Ya kan minimal bisa jadi contoh anak muda di mana dia bisa reflektif terhadap isu, bagaimana dia bisa memanfaatkan situasi, bagaimana dia bisa memanfaatkan digitalisasi, terus bagaimana terkait UMKM dan lain sebagainya. Hal yang paling sederhana apa? Mama Gigi dengan kebiasaan jajannya gitu kan, ngayakeun jajaran, itu efek ekonomi cukup luar biasa. Eta hal yang Dibully, sederhana. kabeh gitu. Dengan dibulinya, dengan segala macamnya, dengan lain-lain segala macamnya. Tapi memang enak sederhana ya. Ekonomi itu bisa bergerak adalah adanya perputaran uang di mana Iya. adanya perkumpulan orang. ya Adanya transaksi di situ. Takannya yang dibutuhkan mah. Terus Sesederhana itu, anak ya. muda ge bisa melihat peluang, potensi yang ada teh dari situ gitu sebetulnya. Nah makanya ketika melihat komposisinya, oh iya, anu viralna iya nu strategisna gitu kan. Tapi nu paling tergambar mah salah satunya ini mature, Kumaha? dewasa matang nggak tuh kabinetnya. Jadi udah kan nge-follow si Destanya. Dia tuh diundang kan ke pelantikan. Maksudnya ngundang lagi nu puguh gitu tah. Teu amrang-amrang lah teu juga nu saacana gitu. punya satu alasan yang jelas Punya mungkin satu ya. alasan yang jelas. Karena orang-orang ini cukup punya suara yang bisa Punya didengar, dampak lah gitu. punya dampak yang bisa. Ya selain daripada dampak, ya mereka pemikir sebetulnya gitu. Kalau nggak mikir belum mereka nggak akan Nggak bertahan akan- di nah itu. industri. Itu maksudnya. Gitu. Ya, dengan catatan dari beberapa pihak bahwa bagaimana mengelola kekuatan yang besar ini jadi sesuatu yang positif Ya, tadi sebetulnya. praktiknya itu loh. Iya. Ya. Saya ngeraciknya. Tapi saya yakin dengan kalau saya ngelihat pelantikan kemarin ada sisi ketegasan gitu dari dua sosok presiden sama wakil presiden. Oh, Gitu. gimana tuh? Ya dengan wibawa Pak Prabowo dan wibawa Gibran dari seorang anak muda yang naik jadi wakil presiden gitu. Ada sisi ketegasan optimisme untuk mengelola kekuatan yang besar ini gitu. Dengan catatan ya, ketika kekuatan besar ini tidak bisa dikelola dengan baik, justru kedepannya saya kira akan jadi sesuatu yang pisau bermata dua juga. Hal yang paling sederhana, tinggal itu nu pelantikan datangnya negara mana wae. Iya. Ada 33 negara yang datang, Ya. gitu kan. Berarti kan mungkin ke 33 negara ini antara dia memang respect ke Prabowo atau memang melihat bahwa Potensinya. ini adalah potensi yang cukup besar bisa kerjasama dengan Indonesia atau
kalau saya tidak merapat dengan Indonesia akan berbahaya untuk negara Dan saya. kerugian begini Ada kan saya. kerugian bagi negara Anjing saya. Bahrain udah datang tuh kemarin Bahrain. Ente. Anjing. Mata kudu Eta. digencet gitu. Tapi ya, lihat pelantikan kemarin ya. Urang jadi menteri euy. Ada rasa rasa gitu. gitu. Kunaon? Hah? Kunaon? Image sih bagi orang mah. Enggak sederhana. Itu aja. image sih. Ternyata Prabowo yang cukup sekeras itu, Nah, dia bisa mendengarkan intinya itu. Asa Oh iya tah dulu orang tuh gitu tah asa gitu. ada perasaan gitu. Ada berarti? perasaan gitu. Wah, luar biasa. saya anjing. tidak diundang. Saha? Mana? Ente acan. tuh. Acan. Ya, orangnya sebetulnya seperti masih itu. menempuh pendidikan. Ya, Siap kalau. Kurang gitu. Padahal maksudnya kayaknya, padahal orang gitu mau sasab gitu, mun ka Kertanegara gitu kan udah nelpon gitu. Gitu. Ya, terus kan banyak langsung menteri-menteri yang kemarin pasca dilantik langsung gerak cepat tuh Iya. menyelesaikan beberapa problem. Ya tentu misal Kemenpora legacy dari Pak Jokowi gitu yang sekarang gabung kembali langsung menyelesaikan itu yang tadi Kisruh Bahrain Lumbung. Yang akhirnya kan berbicara gini, ya sudah kalau Bahrain tidak mau, nah kan akhirnya Butuh ketegasan seperti itu kan. ya sudah. Kita akan mengusahakan. Tapi anu menarik anu luput penasehat. Nah, itu. Kumaha. Masih ada Luhut. The one and only kan. Kan ada Tapi- meme yang muncul, Gus. Tapi coba kita naon. Ketika yang lain dilantik semangat, Luhut Aing ada deui, meme di aing bawahnya deui. aing deui, aing deui. Tapi OSB tah. Ya wes Luhut. Tapi coba kita terkas sisi logisnya kenapa Pak Luhut sebegitu kuatnya untuk terus dipertahankan di Gini ya, kabinet. Apakah apakah kedewasaannya di dalam kabinet kah atau sosoknya yang menjadi penengah ketika yang lain chaos gimana? Kalau saya gini melihatnya, kalau berbicara Luhut kuat dan lain sebagainya, saya tidak melihat itu. Tidak melihat dari sisi, ya kalau itu kan tendensi politik gitu ya. Kalau dari sisi potensi Luhut, dia itu kan dulu di TNI atasannya Prabowo, Oke. ya kan? Ya nggak tahu umurnya hampir 80-nya. Udah lewat kalau nggak salah, Edan. lewat 80. Nah kalau saya lihat, ya karena dia seorang prajurit yang cukup, salah satu prajurit yang cukup dari ide gagasannya, terus keberaniannya, makanya nggak salah, walaupun dengan brandnya Lord gitu kan, Lord Luhut gitu kan. Tapi maksudnya gini, mungkin kalau kita ngambil sisi pandangan tendensi politik dengan negatif, ya wajar. Tapi kalau kita lihat ketercapaian keberanian seorang Luhut Binsar Panjaitan, ketika ada apa dan lain sebagainya, dia berani mengambil tindakan, ketika ditugaskan dia berani menyelesaikan. Iya. Itu poinnya gitu. Tapi jika born to be government-nya saya tanya Sangat. Iya, Dampak sih, dampak pembicaraan saya itu jelas. jelas. terus iya naon teh Sebetulnya mah Luhut teh sederhana. Sederhana orang mah melihatnya, dan dia berani gitu. Intinya mah itu. Punya keberanian. Punya itu. keberanian. jika 10 tahun dia mah pahlawan nasional ya tuh ya. Pasti. Bisa jadi. Sebuku. Si itu nggak datang bisa ngopi. Oh ya, salah. Ting ting. Ting ting ting. Tapi ada sisi menarik perihal ngomongin politiknya ya Gus lah. Ketika tadi kita ngomongin tim, Otsutsu gimana ya? Gitu ya. Ini dari bulan. kalau saya melihat kekuatan politik hari ini justru dengan jelasnya kubu pro dan kubu kontra ya, oposisi yang dibangun di DPR-nya dengan siapa yang jadi penunjang suara terbanyak gitu. Saya kira ini akan jadi suatu komposisi yang Bisa ideal, seimbang, ya. seimbang karena maaf ya kalau melihat dari periode kemarin Iya memang satu suara eksekutif semua. sama legislatif ini Ya satu seakan-akan cabang gitu. satu One cabang way lah istilahnya. One way lah. One way, anjing. Tidak ada masukan yang jelas Iya. Suaka lah ya. Suaka. dan kalau melihat hari ini dengan komposisi politik yang terbangun, saya kira akan ideal dengan tugas. Mudah-mudahan keseimbangan itu ada Dan, ya. ya. dan cukup kita lihat aja kalau misalkan memang secara pandangan politik ada representasi Jokowi, ada representasi yang hari ini gitu kan. Menurut saya ya Luhut bisa jadi yang menggambarkan bahwa ini bukan poin soal perbedaan mana yang sebelumnya ada, mana yang hari ini ada gitu. Tapi bahwa ya kita bisa bareng gitu.
bisa menggambarkan gitu. Iya, bisa nyambung lah nya. Lamun istilah nama, iya kaptennya kayak kapten prajurit gitu tak, Kapten lagi miluan sudah. gitu. Istilah nama, Oke. gitu. Terus yang apa ya? Ini saya mau Iya nggak gula orangnya. lain ya aslina. Misteri. Ada lagi yang penting yang diucapkan Pak Prabowo. Hapuskan kemiskinan. Ya ini memang terdengar klise ya, tapi lagi-lagi harus tetap dibangun dan harus tetap disuarakan kan. Prabowo berjanji untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Dirinya pun berjanji untuk memberantas korupsi dengan perbaikan sistem dan penegakan hukum yang tegas, termasuk melalui digitalisasi. Kita bahas korupsi dulu deh. Tapi menurut saya jangan dulu dari korupsi. Gimana? Tadi, ketika penuntasan kemiskinan, berarti perangkat apa yang harus diselesaikan? Oke, kemiskinan dulu. Ya kan? Tadi, poin pertama, pangan. Hal yang paling sederhana menuntaskan adalah mengamankan dulu perut masyarakat Indonesia. Ya. Indonesia. Setelah itu, Ya kan? Setelah itu kan jelas pendidikan. Bagaimana konsentrasinya sekarang dipecah. Ya. Ya kan? Lebih dikonsentrasikan gitu terhadap satu poin gitu. Bagaimana berefek terhadap IPM. Gitu kan? Indeks pembangunan manusia mulai dari sisi kesehatannya, pendidikan, dan ekonomi. nah ekonominya gitu kan. Kita lihat dari sana gitu. ya. Terus berlanjut ke korupsi. Kan korupsi dengan berbagai aturan yang seperti apapun, Tetap ada ketika IPM-nya tidak menunjang gitu kan, dengan ketegasan, salah satu validasinya ya penegakan hukum. Jelas. Makanya kan struktur pidatonya Pak Presiden runut ya. sangat jelas gitu. Berarti aya bahan penegakan hukum edan-edanan ya? Edan-edanan pasti. Aina kia sudah Melihat kalau background, secara politiknya, melihat kalau background berbicara sama bahwa hukum tujuan. hukum itu tumpul ke atas tajam ke bawah, salah satu yang kena tajamnya itu adalah Prabowo. Iya. Kalau dari Iya kan dari segi hukum. Iya kan? Iya. Salah satu yang kena tajamnya adalah Prabowo pada saat itu. Mau mungkin manehan-anak gitu. Kurang gitu dirasa seperti itu gitu. Iya. Kan dia pernah mengalami bahwa nyala mau diruntut gitu. Ya, masa lalunya gitu. Tapi kita kan tidak berbicara masa lalu. Betul. Kita Prabowo lihat pun- apa yang ada di depan. Prabowo pun tidak berbicara masa lalu. Gitu. Iya. hot latte. Ayat dina pidatona berbicara masa lalu. Oh. Yang menunjukkan pesimisme, menunjukkan kesalahan, menunjukkan tidak ada. Semua diapresiasi. Bahkan postingan pertama ketika dia mau dilantik adalah wajah hitam putihnya. Bagaimana itu menunjukkan kepedulian, keresahan, kecintaan terhadap tanah air. Kedua, postingan setelah dilantik adalah Warna. bukan presiden sebelumnya yang dia ucapkan terima kasih. Iya. Semuanya tuh ya kan. Semuanya, kan? Kan, semuanya. Nah itu, jadi Jadi presiden aing tuh Gus dah. Presiden kita semua. Terus Pak Aina, woi presiden. Pak Aina si bangsa. Ya walaupun dengan kaget tadi orang di sekolah mengganti foto. Ada yang beda ya. Ada yang karena beda gitu. 10 tahun lah 10 kan. tahun gitu. 2014 dulu umur berapa? 2014. ya SMA kelas 3. 2026 ya. 2026 dulu 15-16 tahun. Pak Presiden sudah dilantik, Pak Wakil Presiden sudah dilantik, tapi belum juga apa-apa, isu sudah santer terdengar, Pak. Sudah banyak isu terdengar Biasa kalau itu kan ada orang yang tidak dapat posisi. Iya, gitu kan. iya. Ada orang yang tidak bisa berperan di situ. Tapi ada isu yang gini katanya Pak, yang bahwa kabinet yang sekarang diperkenalkan oleh Prabowo itu hanya katanya hanya sekedar hadiah semata. Tapi dalam waktu dekat nanti entah 1 semester akan ada perombakan besar-besaran. Ya kalau itu hadiah, kalau giveaway kemudian nanti akan diganti di semester pertama Iya, gitu kan. Ya nggak apa-apa, berarti hadiahnya sudah selesai. Oh itu Berarti selamat dong, 4,5 tahun ke depan bisa selamat kan gitu. Ya kan tetap harus ada isi evaluasi, Gus. Ya kan? Iya betul, nggak apa-apa. Tapi jangan jadi tabunya gitu terhadap perombakan Iya. ataupun Jangan jadi tabu. mengukurnya ke kinerja lagi ya. Akhirnya Kinerja. wajar kalau dia diberikan hadiah. Dia juga tidak mungkin serta-merta mendukung, ya Kalau kan? tidak ada imbal balik. Satu, kalau tidak ada imbal balik. Kedua, tidak mungkin dia tidak punya gagasan Ya. mendukung. Dan tidak mungkin tidak ada gagasan yang sama.
Terus lamun gawena alus kabeh kan perombakan ge eta deui meureun gitu. Jadi pragoena contoh ente tengah dukung. Urang ngedukung, urang menang 6 bulan kemudian karena urang goreng terus diganti ku ente. Emang naon masalahna? Kan gitu. Ternyata ente ge tarike naon hayang jadi menteri hukum, ternyata ente ge goreng naon gitu kan. Yang terjadi kan seperti itu biasanya Nah. di periode sebelumnya. Ya, Apakah sekarang akan terhapus? Mudah-mudahan sih harus Pernah nggak terhapus. mendengar ucapan Prabowo setiap siapapun yang istilahnya mencoba mengambil hati Prabowo Iya, dengan iya. nabula dan lain sebagainya? Oh. Bahasa Prabowo selalu seperti ini. Ya, oke siap. Nanti kita cek ya, kita pelajari ya. Iya. Selalu seperti itu. Pelajari itu kan mungkin dengan berbagai aspek kan. Ada peraguan lebih dulu ya. Jadi si teh pantas tuh. Bahkan memberikan catatan kepada ketua partai semua yang mendukung Prabowo, ya silakan kirimkan kader-kader terbaiknya. Iya. Wah, Bahkan kalau tidak ada, rekomendasikan profesional gitu. Yang memang representasinya nanti bahwa partai itu yang merekomendasikan. intinya punya Pak Prabowo punya prinsip kuat lah, strateginya jelas matang gitu kan, mantan komandan Tegep lah ya. tegap gitu kan. Kita punya ketika Pak Prabowo memutuskan sesuatu, minimal masyarakat punya keyakinan bahwa itu sudah dipikirkan secara matang. Hal yang tidak bisa diprediksi satu sederhana. Salah satu yang tidak bisa diprediksi. Satu, Prabowo menyapa seluruh tamu negara dengan Bahasa. gagah. Satu itu. Dua, dan lantang semua disebutkan. Gitu. Iya. Dua, dia menyalami seluruh tamu undangan. Ya, tamu negara kan. Tiga, naon tiba-tiba aya maung. Kan datang nama naik mobil nu manehna nu biasa gitu kan Lexus manehna. Tiba-tiba aya maung gitu kan. Ngeri eta maung ka Simol maung galunggung. Kan seenggana. Lain mau Garut atau Seenggana mun ulin ka luar negeri teh ngobrol teh tektok lah gitu. Oh iya. Ah, itu gagah. Punya kepercayaan diri Ya maka yang sederhana lagi. Can ge gawe dolar ge geus jiper gitu. lamun di timnas kemari Miss Hilger soalnya acan dia main tapi masyarakatnya sudah punya keyakinan anjing sih baik HD pasti HD mainnya walaupun misalnya teh mainnya tapi kan mainnya HD Baik, tak. Kan sportif kan nage. sportif Menerima lah. Model seperti itu. Masyarakat dengan kalangan Iya. dari Cina menerima. iya emang siapa yang tidak menerima Bahrain. Tadi iput boge Persib bae nama so. anjing anu bungananya Teh Indonesia lagi naik daun ya. oh iya penting kudu dibahas tentang masa depan olahraga Indonesia di tangan Pak Prabowo lah sebagai presiden gitu misalnya. Pak Prabowo kan punya apa namanya dia tuh PK terhadap kondisi olahraga nasional gitu. Pak, Ini jadi Grand Prix. gimana kira-kira Pak Cid melihat masa depan olahraga nasional di tangan Pak Prabowo? Karena menterinya masih sama ya. Ketua PSSI. Iya mah olahraga keseluruhan. Olahraga keseluruhan. Karena Pak Prabowo juga olahragawan barangkali. Renang bro. Renang. Gila. Jadi cukup mengerti lah, cukup paham. Kayak batu. Cukup paham. Karena apa? Karena dalam contohnya yang sedang kita hadapi kondisi asosiasinya. Cekot Justin ya. Kumaha rasanya? Jadi asosiasi juga UEFA, FIFA, AFC kan gak peduli sama olahraganya, tapi peduli bisnisnya. Bisnisnya setuju. Nah, mungkin dengan pengertian mengenai olahraganya sendiri dan prestasinya sendiri, mungkin itu dapat lebih apresiatif gitu. Pertama lebih apresiatif, kedua akan lebih fasilitatif ke sananya mata gitu. Iya. Contoh sederhananya gini misalnya, ketika kita punya pimpinan yang cukup dikenal luas di dunia internasional, ketika Erick Thohir misalnya yang diakui dunia internasional berkunjung ke FIFA, sambutannya jelas berbeda dengan apabila ketua PSSI sebelum-sebelumnya, karena relasi itu yang tidak dibangun barangkali. Nah kita harapkan juga presiden hari ini
karena relasinya dianggap kuat di dunia internasional. Mudah-mudahan sambutan dari dunia luar juga. Presiden Pipaget tunggu ke Prabowo. Tinggal pembuktian, tinggal Erick pembuktian. kan tunggul ke presiden Indonesia namun. Tinggal apa aja? Tinggal pembuktian apa yang sudah dibangun dan dengan keresahan masyarakat yang terjadi hari ini. Ya. Terlepas dari isu apapun terhadap presiden, ya itu presiden kita, wakil presiden kita, tinggal pembuktian saja dengan riset-riset yang terbangun. Ya. Kita lihat satu semester ke depan apa yang akan diraih oleh tim ini. Satu itu, kedua ya manfaatkan optimisme masyarakat hari Iya. ini. Ya, sedang asik-asiknya ya. Ya bahwa masyarakat mendukung. Sederhana gini, ketika sebelum pelantikan ada beberapa anggota DPR kan yang diwawancara oleh stasiun TV gitu kan, hampir beberapa orang banyak gitu dari berbagai fraksi yang menunjukkan optimisme gitu. Bukan hal yang mau dilawan, bukan hal yang mau tapi bagaimana kolaborasi terjadi. Aina bukan persoalan antara check and balance antara perbedaan pemerintah dengan antara eksekutif dengan legislatif gitu kan. Tapi bagaimana caranya kita melihat emang salah antara eksekutif dan legislatif kolaboratif. Tidak. Justru Harus itu. Dan kolaboratifnya memang di situ kan. Poin pertamanya itu. Kan trias politika mengajarkan itu. Iya, tapi kan bukan berarti kita kenapa harus membicarakan bahwa check and balance, tapi kolaboratifnya mana gitu. Yang disuarakan di kita kan biasanya lebih terdengarnya itu selalu ada pertentangan gitu antara gitu. legislatif dengan eksekutif. Tapi kolaboratifnya memang di ranah itu yang harus kolaboratifnya. Terakhir dari Pak Ustadz. Ieu teh aya nu lupa euy. Aya nu lupa eta. Tadi orang bacanya baca buku ini. Coba. Apa nasibnya kamu? Bagus nih, Satu bagus. hal yang tidak boleh luput dalam perbincangan lelaki masa lalu dan masa kini, perempuan. Oke. Nih kita ngomongkeun Hidup Sri Mulyani. Nah, kayak mah ngomongkeun perempuan gitu. Siap. Berarti kita berbicara Sri Kandi yang ada di masuk. tingkat nasional. Iya. Bisa. Banyak kan ya, lumayan banyak. sekarang. Lumayan banyak. Ekse kan dia, Baik. ekse mau Yani ge. Baik. Oke, seperti itulah. Terima kasih guys. Mantap. Mantap hari ini luar biasa.